Indonesia mantapkan diri sebagai bangsa paling dermawan nomor 1 di dunia. Konsep saling berbagi, memberi, dan membantu orang lain sudah tertanam di dalam diri setiap orang Indonesia sejak dahulu kala. Bukan hanya diajarkan dalam setiap agama yang dianut, tapi juga merupakan anjuran yang dibiasakan di dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap dermawan ini bukan hanya dinilai sebagai pembiasaan positif pada setiap individu, tapi juga sebagai bentuk kebersamaan bahu-membahu dalam kehidupan berdampingan dengan manusia lain. Mungkin karena kebiasaan itu pula yang kini membuat negara Indonesia dinobatkan menjadi negara paling dermawan dan paling murah hati di dunia. Dilansir dari Charity Aid Foundation, Indonesia dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia nomor 1 berdasarkan World Giving Index tahun 2021. Laporan World Giving Index atau WGI oleh Charity Aid Foundation menempatkan Indonesia di peringkat pertama di dunia dengan skor 69%. Skor ini naik dari skor sebelumnya 59% dari indeks tahunan terakhir yang diterbitkan pada tahun 2018. Dengan menggunakan data yang dikumpulkan oleh Gallup, CAF World Giving Index mengambil rata-rata sederhana berdasarkan tanggapan dari 3 pertanyaan kunci yang diajukan di seluruh negara. Dari data tersebut, diketahui paling tidak 8 dari 10 orang Indonesia menyumbangkan uangnya pada tahun 2020 dan masyarakat Indonesia memiliki sikap sukarela lebih tinggi dari rata-rata tingkat sukarela di seluruh dunia. Munculnya sikap dermawan yang mendarah daging pada diri setiap orang Indonesia bukanlah hal yang tiba-tiba datang, melainkan proses internalisasi yang berjalan ratusan bahkan ribuan tahun dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Banyak sekali faktor pemicunya, antara lain 1. Warisan budaya gotong royong. Gotong royong adalah salah satu nilai yang telah menjadi budaya dan identitas bangsa Indonesia jauh sebelum negara Indonesia berdiri. Orang-orang di Nusantara yang besar ini sejak dahulu kala selalu mengedepankan azas kebersamaan, tenggang rasa, dan empati kepada sesama manusia. Sehingga apapun kesusahan yang dialami saudaranya, orang-orang di Nusantara ini akan berusaha keras untuk meringankan beban orang yang sedang dilanda kesusahan tersebut. Bisa dengan doa, bisa dengan tenaga, dan tentunya juga dengan harta benda. Menyisihkan sedikit kelebihan harta yang dimiliki lalu menyerahkan kepada yang membutuhkan adalah sebuah hal yang lumrah dan membudaya di seluruh daerah di Indonesia. Orang Indonesia tidak bisa cuek dan menutup mata karena itu akan melukai batin mereka sendiri jika melihat orang yang di sekitarnya kesusahan tanpa bisa memberikan bantuan. Hal itu pun terus diwarisi oleh anak cucu keturunan Indonesia hingga hari ini. Kesadaran diri setiap orang di Indonesia juga cukup tinggi untuk saling membantu sesamanya. Terlepas dari kondisi pandemi yang menurunkan perekonomian hampir semua orang, ternyata banyak juga orang-orang baik yang mau berbagi dan saling membantu orang yang membutuhkan. Diketahui dari data, secara spesifik sebanyak 65% orang Indonesia gemar menolong orang lain. Sebanyak 83% memilih mendonasikan uangnya dan sebanyak 60% orang Indonesia meluangkan waktunya menjadi sukarelawan. 2. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Bangsa Indonesia sangat terkenal di mata dunia sebagai bangsa yang religius atau sangat taat dalam menjalankan perintah agama dan kepercayaannya. Agama-agama yang ada di Indonesia seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha hingga Konghucu masing-masingnya mengajarkan nilai untuk berbagi dan membantu manusia lain yang mengalami kesusahan. Dengan sifat religius yang dimiliki oleh semua orang Indonesia, otomatis ajaran berbagi, tolong-menolong, dan saling mengasihi ini juga dilaksanakan sepenuhnya oleh setiap orang Indonesia. Dalam ajaran agama Islam contohnya ada perintah untuk menunaikan zakat dan sedekah. Zakat dan sedekah pada intinya adalah menyisihkan sebagian harta untuk membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Di mana zakat hukumnya adalah wajib sesuai ketentuan syariah Islam dan sedekah hukumnya adalah sunnah atau anjuran ataupun sukarela. Baik zakat dan sedekah dilaksanakan oleh penganut agama Islam secara luas di Indonesia, yang hasilnya didistribusikan kepada orang-orang yang kurang mampu dan membutuhkan. Dalam ajaran agama Nasrani juga ada ajaran perpuluhan.
Perpuluhan sendiri merupakan kegiatan memberikan 10% dari penghasilan kepada tempat ibadah dan biasanya dilakukan dengan sukarela. Meskipun sifatnya sukarela, namun umat Nasrani di Indonesia sangat taat menjalankan ajaran perpuluhan ini. Dalam agama Hindu juga dikenal dengan istilah Dharma Dana atau Dana Punya yang merupakan salah satu ajaran agama Hindu yang harus dihayati dan diamalkan untuk turut berbagi kepada sesama. Kata Dana Punya berarti pemberian dengan tulus hati sebagai salah satu bentuk pengamalan ajaran Dharma. Tujuan pokok dan ajaran Dana Punya adalah untuk menumbuhkan sikap mental yang tulus pada diri pribadi umat manusia. Sementara dalam ajaran agama Buddha juga ada ajaran Dharma yang pada intinya juga menyisihkan sebagian harta oleh penganut agama Buddha untuk membantu orang-orang di sekitar ataupun untuk urusan keagamaan lainnya. Begitupun agama dan kepercayaan lainnya yang ada di Indonesia juga memiliki ajaran saling berbagi kepada sesama manusia. Dan sebagai bangsa yang religius, sudah barang tentu orang Indonesia yang menjadi penganutnya akan melaksanakan dengan jiwa ketaatan yang sesungguhnya. Hal inilah yang menjadikan kedermawanan menjadi hal yang lumrah dan dipraktekkan secara luas di seluruh Indonesia. Nah, menurut Anda, apalagi yang membuat orang Indonesia bisa sangat dermawan dibandingkan bangsa-bangsa lain di dunia?